Tua saya ya. Mohon izin mertua. Menantu duduk di atas, mohon izin. Mohon maaf mertua. Nanti jangan gak diizin masuk rumah nanti ya. Saya hormati juga Ustaz, Kiai, murabi kita semua yang Masya Allah tabarakallah ya, sudah mencurahkan energi, pikiran serta banyak hal untuk adik-adik semua. Yang saya hormati dan saya cintai juga tentunya cinta karena Allah, istri saya tercinta. Iya senangnya. Wardah Maulina, awak Malabuh, Onyan Malabuh. Ya Masya Allah, Insya Allah adalah sosok istri yang soleha, istri yang baik, istri yang Masya Allah tabarakallah, yang membuat saya nggak pernah menyesal menikah dengan orang Aceh. Allahu Akbar. Yang saya sayangi dan cintai juga nih, Zakia Sena Humairah. Masya Allah, Masya Allah. Anak yang Masya Allah Ustaz, anak yang sudah lama dinanti. Berapa tahun? 4 tahun lebih ya Ustaz. Menanti kedatangannya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa bergabung bersama teman-teman yang Masya Allah, mudah-mudahan ini adalah keberkahan untuk Zakia. Betul. Ini pertama kali Zakia kita hadirkan di Masya Allah. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Amin. Nah itu menjadi kebahagiaan kita karena pertama kali Zakia berada di hadapan orang banyak, dan itu insya Allah di depan Diberkahi Allah mudah-mudahan. anak-anak yang soleh. Apalagi saya tengok tutunya ini memang ambisius sekali jadi cucunya jadi penghafal Quran nih kan. Insya Allah lah mudah-mudahan. Amin. Dan yang saya cintai dan saya sayangi insya Allah tidak melebihi rasa cinta saya terhadap istri saya dan rasa cinta saya terhadap sang pemilik kita, adik-adik semua yang insya Allah ini ahli-ahli surga. Amin. Sebelum mungkin panjang lebar ngobrol, mungkin pertama kali yang ingin aku sampaikan, kami minta doanya dulu Ustaz. Amin. Kami minta doanya semoga Allah jaga dalam kebaikan, Allah jaga dalam keistiqomahan, Allah jauhkan dari segala bentuk keburukan, dan mudah-mudahan Allah tidak membelokkan hati kami ini, karena di posisi yang kayak gini nih Ustaz, Ya. posisi yang paling riskan Ya, terhadap kami. betul. Jadi minta doa dari adik-adik semuanya ya. Ada pepatah lama bilang Ustaz, Siap. tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Nah, maka itu izin kenalan dulu. Nama saya Reza Pranata, atau yang biasa teman-teman kenal itu Nata Reza. Kata Reza. Kalau ngomongin tentang kisah perjalanan, Masya Allah panjang banget Ustaz. Dan ini Cuman kalau saya nih yang menarik memang masalah nikah muda aja. nanti ada pengen nikah duluan. Enggak masalah, kan jadi inspirasikan masalahnya sekarang nih Mbak Neta. Kita sudah terdoktrin bahwa nikah muda itu menyalahi. Nah, itu. Nah, padahal Nabi sudah sampaikan, ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau udah memang mampu menikah, enggak usah dipending-pending, menikahlah. Karena itu menjadi aghaddu lil basar, mudah menundukkan pandangan. Tapi Masya Allah hari ini kan orang mau menikah banyak kali lah. Kalau bahasa pasaran kong kali kongnya lah, kong kali kongnya. Padahal Rasulullah sudah janjikan. Tapi kalian jangan menikah dulu, selesaikan dulu. Selesai hafalan dulu. Betul. Kalau ke sana boleh. Ini kebetulan Ustazah kayaknya masih belum pede betul juga. Saya agak curiga juga sebenarnya. Ya, mungkin intermezzo dulu Ustaz ya. Siap. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Bisa dibilang berangkat dari keluarga yang sangat sederhana Ustaz. Ayah saya itu seorang buruh tani. Buruh tani ini orang yang kerja di perkebunan, tapi dia nggak punya kebun. Jadi dia kerja sama orang lain. Yeah. Nah itu ayah saya. Anak pertama dari 3 bersaudara yang dimana kehidupan ekonominya sangat-sangat memprihatinkan. Mertua udah lihat sendiri tuh, udah datang ke di Bangka Belitung. Cuman Nata ini sebagai anak yang Tua. paling tua, merasa punya tanggung jawab yang besar. Apalagi
waktu di tengah proses kita beranjak dewasa, kita sudah kehilangan sosok yang amat penting dalam keluarga, yaitu ibu. Allahu Akbar. Jadi udah di pendidikan SMA, Nata udah kehilangan ibu. Jadi ngerasa banget tempaan terbesar bagi seorang Nata Reza itu di usia-usia Kita membutuhkan perhatian ibu. iya 15 tahun sekian gitu. Tapi aku ngerasa kalau saat itu aku cuman diam saja, menerima keadaan, gak mau ikhtiar, gak mau punya impian yang besar, ya tetap di daerah aja, di kampung aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi karena aku ngerasa yang bisa merubah suatu diri kita, keadaan kita ya kita sendiri gitu. Kalau kata Rasul kan yang bisa merubah Rasul apa Allah Ustaz? Allah, firman Allah. Firman Allah ya, yang bisa merubah suatu kaum adalah kaum itu sendiri. Nah pada waktu itu saya merasa saya harus merubah gitu di kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Akhirnya memantapkan diri untuk pada waktu itu ikhtiar untuk berangkat ke ibu kota Jakarta. Tahun berapa tuh ke Jakarta? Jakarta itu saya lulus 2008, tapi berangkat ke Jakarta itu 2010 karena saya 1 tahun lebih saya kerja jadi koki Ustaz. Di Bangka. Pertama dilatih di Jakarta, habis itu dilempar lagi ke Bangka gitu. Nah jadi saya merasa saya harus kerja dulu untuk ngumpulin uang biar bisa kuliah pada waktu itu. Akhirnya setelah terkumpul, ini intermezzo sebelum ketemu ini ya. Siap. Part paling menarik itu sebenarnya ketemu ini ya. Akhirnya berangkat ke Jakarta, udah punya pegangan uang sedikit dari koki itu. Akhirnya coba untuk kuliah. Nah ini bagian ini adalah ada yang pengen sampaikan ke adik-adik juga bahwa pendidikan itu penting. Iya. Pendidikan penting, apalagi pendidikan agama gitu. Pendidikan itu penting banget. Jadi adik-adik ini harusnya bersyukur ya. Kita bisa menimba ilmu di tempat yang masya Allah tabarakallah, nggak cuman ilmu dunia, tapi ilmu akhirat juga ya, sampai persiapan akhirat. Akhirnya berangkat ke Jakarta, tentunya dengan lika-likunya karena memang biaya semua sendiri waktu itu. Jadi aku mutusin pada waktu itu ngamen. Nah, Nata Reza yang kalian kenal ini menghabiskan waktu sekitar hampir 7 tahun lebih di jalanan, itu ngamen memang benar-benar di jalan. Insyaallah. Bahkan sebelum nikah sama Wardah, setelah nikah sama Kak Wardah sempat ngamen juga. Makanya saya bilang ini masya Allah pendamping sangat luar biasa. Tadinya aku merasa aku dengar orang Aceh itu nikahnya itu mayamnya mahal ya. Ya kan katanya gitu. Enggak mahal-mahal juga. Paling 220 mayam. Nah, 220 mayam juga sekarang. 50 jutaan juga. Tapi ternyata waktu ketemu Wardah itu menampik stigma itu di masyarakat. Ternyata ada orang yang mau mendampingi, yang nggak ngelihat harta tapi ngelihat keseriusannya aku pada waktu itu. Kayaknya part ini yang paling menarik. Betul. Mau menerima keseriusan aku pada waktu itu karena aku nggak mau ngajak dia pacaran pada waktu itu. Betul. Aku langsung ngajak dia menikah pada waktu itu. Bahkan aku belum lama kenal sama Wardah, cuman kenal 3 jam. 3 jam doang? 3 jam doang. Langsung ngajak nikah? Langsung ngajak nikah. Yang paling menariknya, tapi ini semua karena Allah ya. Iya. Nggak ada orang yang bisa membuat satu makhluk yakin terkecuali Allah. Allah yang menggerakkan. Nata belum pernah lihat wajahnya Wardah, belum pernah, mertua nggak ada kan. Jadi di balik cadar itu Nata nggak tahu apakah ada beliau kayak Tengku Wisnu atau Ustaz, nggak tahu. Tapi memang ketika bertemu, ketika tahu Wardah di aksi 212 itu kita nggak ketemu, tapi dia nge-like postingannya Nata yang ada di Instagram, muncul di explore-nya dia. Kita nggak temenan, tapi kalau di Instagram itu kan ada akses explore itu. Kalau kita klik satu akun yang kita ikut bersama, maka akan masuk postingan kita ke explore. Betul. Nah, postingan Nata masuk ke explore-nya Wardah, terus Wardah suka dengan captionnya Nata sama captionnya, karena pada waktu itu yang Nata ingat, Nata posting tentang 212. Alhamdulillah pernah ikut ke sana pada waktu itu. Jadi Wardah nge-like itu gitu. Akhirnya
atas izin Allah, Nata juga random ini acak ya teman-teman, adik-adik ya, ngecek notifikasi dan tertuju sama akunnya Wardah. Dibuat kagum gara-gara tulisan bio Instagramnya. Tahu kan bio Instagram? Iya. Apa tulisannya tuh? Hanya wanita biasa bercita-cita menikah muda. Allah. Itu jangan, nggak usah ditiru. Sebenarnya bisa ngubah bio sekarang ya. Iya, iya. Atau nanti mertua juga ngubah bio nih. Akhirnya karena ngebaca itu, aku ngerasa di era milenial, Ustaz. Kalau kita kan milenial ya. Oh, Ustaz kolonial ya. Janganlah. Milenial, kolonial, milenial, Gen Z. Ya, benar dong ya. Ya, teman-teman Gen Z gitu. Jadi di era milenial jarang banget ada orang anak muda perempuan punya cita-cita itu menikah muda, Ustaz. Dan saya sebagai laki-laki merasa Masya Allah banyak di luar sana anak-anak muda itu impiannya, ini bukan salah, tapi menurut aku Wardah keren aja gitu. Cita-citanya menikah gitu, bukan pengen jadi dokter atau enggak, itu mainstream ya, tapi pada umumnya gitu. Nah, Wardah karena niatnya menikah, aku yakin ini perempuan, bukan perempuan sembarangan, memahami satu konsep pernikahan, bahwa pernikahan adalah cara terbaik dia untuk menjaga diri dia gitu. Apalagi di kondisi kayak sekarang ini, Ustaz ya. Seperti yang Ustaz sampaikan, banyak anak-anak muda yang pacaran gitu. Sorry, ada yang pacaran? Asik. Enggak, di sini enggak. Tapi di WA bestie. Enggak ya. Jangan teman-teman, jangan gitu. Nah, jadi ketika dibuat kagum itu, akhirnya hari itu juga aku langsung DM ya, karena aku nggak tahu Wardah ini siapa, bahkan di postingannya nggak kelihatan, tadi aku bilang nggak kelihatan. memang pakai nikab dia. Pakai nikab, udah pakai nikab, nggak kelihatan wajahnya seperti apa, pure karena aku percaya saat aku punya murabbi, punya guru. Guru aku tuh pernah suatu ketika kita ngobrol tentang part nikah gitu. Nah, beliau bilang pohon diperbaiki kalau salah saya, entah Rasulullah menyampaikan ya kalau nggak salah ya, kalau mau pilih pasangan itu, kalau mau pilih pasangan, pilihlah karena agamanya. Iya, pilihlah karena agamanya. Insya Allah kalau pilih karena agamanya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itu yang aku pegang, Ustaz. Nah, ya Nata anak band lah. Mohon maaf ketemu teman-teman yang secara aurat terbuka banyak banget, Ustaz. Tapi apakah itu yang mau aku cari buat pasangan? Aku pikir enggak gitu. Aku pengen pasangan yang bisa menjaga auratnya cuma buat suaminya aja gitu. Itu lebih spesial gitu. Iya, lebih spesial gitu. Akhirnya karena nggak kenal sama Wardah ini, tapi dibuat jatuh cinta gara-gara bio Instagramnya awalnya. Akhirnya DM. Aku DM pertamanya kayaknya yang ikhwannya pernah melakukan itu. Assalamualaikum. Ya kan pernah kan? Assalamualaikum gitu ya. Nah, lagi-lagi aku tuh dibuat kagum sama Wardah gitu. Iya. Dia kan kalau di Instagram kita DM tuh udah kelihatan dibaca ya. Iya. Jadi udah dibaca tapi nggak dibalas-balas. Tambah penasaran ya? Tambah penasaran gitu. Karena biasanya kalau orang-orang pada umumnya mereka balas cepat ya, gitu. Tapi ini nggak balas-balas, sampai akhirnya aku coba yakini lagi, aku bilang aku bukan orang jahat kok, aku punya niat baik. Baru dibalas sama Wardah, udah itu dibalas pun yaitu cuman yang apa yang aku tulis aja, Assalamualaikum ya Waalaikumsalam gitu. Cuman itu doang. Kalau yang lain-lain kan Waalaikumsalam, siapa nih? Ya ada gitu-gituan ya kan. Tapi ini nggak ada gitu. Akhirnya aku tahu nih, Wardah ini pastilah bukan seorang perempuan biasa pada umumnya. Aku yakin pasti dia punya pemahaman yang bagus. Pasti orang tuanya juga mendidik dengan bagus, menjaga dengan baik. Jadi pada hari itu juga 3 jam itu aku langsung kirimkan CV aku. Aku kirim CV aku juga minta CV-nya dia. Aku bilang, mau nggak ibadah bareng sama aku? Gitu. Bertanya-tanya, ibadah bareng maksudnya apa? Aku bilang menikah. Gitu. Terus dia bilang, maksudnya kamu kan belum lihat aku, kamu belum kenal aku, bahkan kamu belum dengar suara aku aja belum gitu. Kok bisa? Itu dalam waktu 3 jam. 3 jam.
dari proses nge-like DM sampai akhirnya aku sampaikan keinginan aku itu gitu. Dia bilang, kok bisa bertanya Wardah? Aku pada waktu nggak ada jawaban Ustaz. Benar-benar ya kalau ditanya yakin, kok bisa yakin? Aku bilang aku yakin, tapi untuk alasannya aku nggak bisa sampaikan, aku nggak bisa menjelaskan itu. Yang aku percaya bahwa apa yang aku rasakan ini Allah yang meletakkan. Yang gerakkan. Kalau mau dipikir pakai logika kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin lah 3 jam. Belum ketemu, belum lihat wajahnya, belum ngomong dengan suaranya belum. Aku bilang ya Allah kuasa, aku bilang. Aku nggak bisa menjelaskan kamu, tapi insya Allah aku serius. 3 hari setelah ini aku kasih kamu waktu 3 hari untuk istiqoroh, bermusyawarah dengan keluarga. Setelah 3 hari ini aku akan ngabarin kamu lagi. Insya Allah aku akan ke Bandung. Oh, posisi Wardah di Bandung. Di Bandung. Wardah di Bandung, aku di Jakarta Ustaz. Akhirnya 3 hari terlewatkan. Aku juga memanfaatkan momen 3 hari itu benar-benar pengen bermunajat lah, istikharah lah. Bahkan aku punya sahabat Ustaz yang bisa dibilang salah satu yang mengajak aku untuk membedah kehidupan aku yang lama, pada akhirnya mencoba untuk menata lagi yang baru. Aku bilang aku pengen benar-benar punya keinginan untuk beristiqoroh, tapi aku pengen dapat suasana yang baik. Betul. Suasana yang mendukung. Ya. Hanya aku diajak itikaf 3 hari di masjid. Itikaf 3 hari di masjid. Itu setiap hari aku berdoa dan Allah jawab gitu. Allah jawabnya itu berupa kemantapan hati dan semakin yakin. Itu memang salah satu ciri-ciri istikharah. Iya, jawabannya Ustaz ya. Jawabannya. Akhirnya 3 hari setelah itu aku langsung bilang aku mau ke Bandung. Aku ditemani sama teman-teman aku dari Jakarta. Kamu silakan. Maaf saya potong, pada saat itu kondisi ekonomi lah, kondisi itu kayak. Aku cuma bawa uang 300.000 Ustaz. Dari Jakarta ke Bandung. Dan itu 300.000 itu cuma uang aku simpanan aku, tabungan aku cuma segitu. Maksudnya nggak ada deposito di bank? Nggak ada, karena kan aku ngamen ya. Jadi uangnya 500 dapat hari itu habis hari itu juga. 300.000 berangkat ke Bandung sama ada sahabat aku. Akhirnya ketemu sama Wardah dan di situ aku sampaikan lagi niat aku gimana mau melanjutkan atau gimana. Akhirnya Wardah bilang ya jangan tanya aku, tanya abinya. Betul. Jalurnya memang kayak gitu. Iya. Jalur agama kan. Wardahnya nggak akan ada jawab. Betul. Akhirnya singkat cerita setelah dikasih kesempatan untuk nelfon Abi pada waktu itu, ya diberi kemudahan. Akhirnya Abi ke Bandung, terus responnya cepat juga ada cepat sekali. Makasih juga deh. Cuman agak kaget juga. Tapi berarti terima kasihnya nggak sekali nih, banyak ya? Banyak. Ini mertua ini mertua terbaik. Kalau boleh cerita nih teman-teman ya, ini mudah-mudahan nanti teman-teman kan bakal menikah juga, bakal punya keturunan. Mertua aku nih terbaik lah. Bahkan waktu nikah itu aku nggak diberatkan untuk acara Ustaz. Ini bukan ngomong terbaik karena beliau ada di depan kita, bukan ya? Benar. Oke. Sekalian sih sebenarnya. Tapi nggak benar ya? Iya. Aku nggak diminta spesial pun untuk acara di Aceh itu Ustaz. Kalau diminta pun agak berat kayak itu. Nggak bisa, emang nggak ada uang. Bahkan kalau boleh cerita di last minute ya, untuk uang mahar aja tuh, aku punya kerjaan yang memang qadarullah fee-nya sesuai dengan mahar yang aku sampaikan kepada keluarga. Tokoh cincin di Melabuh itu udah mau tutup Ustaz. Tapi aku belum dapat uangnya sama sekali, belum dikirim uang. Bayangin coba gimana itu. Saking susahnya hidup aku. Bahkan untuk datang ke Aceh aja itu cuma ayahku aja sama satu temanku gitu. Jadi benar-benar sulit. Mujahadah sekali ya. Waktu mau nikah aku bilang sama Wardah, aku nggak bisa nikah di Aceh. Aku bilang, aku cuma bisa di KUA Bandung. Nggak apa-apa. Wardah nggak apa-apa. Cuman memang keinginan orang tua yang kita harus mengerti juga gitu. Karena orang tua kan pengen pasti nggak terjadi fitnah. Oh iya, apalagi kalau Aceh memang kental sekali tuh. Betul Ustaz. Kalau tiba-tiba nikah di Bandung, banyak pertanyaan dalam tanda kutip. Gitu. Akhirnya ya qadarullah
dengan kondisi apa ya, Keuangan yang pas-pasan. keuangan yang pas-pasan, akhirnya Allah beri kemudahan, banyak sekali jalan yang Allah berikan, tapi tentunya dengan ujian juga yang Allah berikan. Betul. Karena nggak mungkin mudah-mudah semua, pasti ada ujiannya juga. Tapi aku percaya di balik ujian itu Allah memberikan ujian pasti nggak akan melebihi kesanggupan dari hambanya. Itu yang aku percaya. Betul.